Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan salah satu bab yang banyak juga dibahas dalam kitab-kitab nahwu, yaitu nawasikhul mubtada'i wal khabar, yaitu amil-amil yang menasakh, maksudnya mengubah kedudukan al-mubtada' wal khabar. Yaitu ada 3 macam. Yang pertama kana dan saudara-saudaranya, di mana fungsi daripada kana dan saudara-saudaranya ini adalah tarfa'ul isma wa tansibul khabar, merafa isim dan menasab khabar. Ya. Isim kana pada dasarnya adalah mubtada dan khabar kana pada dasarnya adalah khabar mubtada yang kemudian diubah menjadi isimnya kana dan khabarnya kana. Misalnya wa kana rabbuka qadira. Di sini kita melihat ada kana. Rabbuka isimnya yang marfu dan qadira adalah khabarnya kana yang mansub. Ya. Pada rabbuka tanda rafa'nya adalah dhammah dan rabbu mudhaf, kafnya mudhafu ilaih, qadira khabar kana mansub dan tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian inna dan saudara-saudaranya ya memiliki fungsi yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khabar, menasab isim dan merofa khabar. Isimnya inna pada dasarnya adalah mubtada dan khabarnya inna pada dasarnya adalah khabar mubtada. Misalnya innallaha azizun hakim. Di sini kita melihat ada inna, salah satu huruf nawasikh, dan Allah lafzul jalalah di sini sebagai ya kedudukannya dalam kalimat ini adalah ismu inna, isimnya inna yang mansub ya. Karena inna menghendaki isimnya mansub dan tanda nasabnya adalah fathah, maka dibaca innallaha ya. Kemudian azizun ini adalah khabar daripada inna ya. Khabar inna yang sebenarnya pada dasarnya adalah khabar dari mubtada sebelum dimasuki oleh inna. Kemudian hakim ya, di sini adalah khabar inna yang kedua ya. Khabar inna yang kedua. Kemudian zanna dan saudara-saudaranya ini adalah jenis nawasikh yang ketiga. Zanna artinya menyangka ya, menyangka ya. Fungsi daripada zanna dan saudara-saudaranya adalah tansibul maf'ulain, menasab dua maf'ul yang pada dasarnya adalah mubtada dan khabar. Jadi mubtada dan khabar setelah dimasuki oleh dhanna dan saudara-saudaranya itu berubah dari mubtada dan khabar menjadi maf'ulun bihi pertama dan maf'ulun bihi kedua. Misalnya zanantu ya, zanantu fi'il dan fa'il dari dhanna dan ta'ul fa'il ya, zanantu fi'il dan fa'il, Muhammadan maf'ulun bihi yang pertama dan sadiqan maf'ulun bihi yang kedua. Sebenarnya kalimat dasarnya adalah Muhammadun sadiqun. Muhammad adalah teman, tapi kemudian setelah ada dhanna yang mendahului, maka ia berubah menjadi maf'ulun bihi pertama dan maf'ulun bihi yang kedua. Dari segi makna, karena itu menghubungkan antara isim dan khabarnya dengan memberi makna pada masa lampau ya. Menghubungkan makna antara isim dan khabarnya di masa lampau. Ada yang ma'al inqita, artinya sudah tidak terjadi lagi. Ada juga yang ma'al istimrar, artinya masih tetap berlangsung
seperti pada contoh ini, wa kana rabbuka qadira. Dan Tuhanmu ya dari dahulu sampai sekarang itu qadira, maha kuasa. Ya. Kemudian inna ini penegas. Kemudian saudaranya yang lain misalnya lakinna lil istidrak, untuk mengoreksi, ya, lil istidrak. Kemudian laita tamanni, harapan yang tidak mungkin terjadi. La'alla, untuk taraji, harapan yang bisa terjadi. Ka'anna tashbih, ya, untuk memperumpamakan. Kemudian zanna, menyangka, ya. Kemudian sama seperti hasiba, za'ama, ya, juga berarti menyangka atau mengira. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan pada perkuliahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.